Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa bisa seseorang yang nggak dikenal sama sekali tiba-tiba jadi bintang di mana-mana? Satu video viral dan boom, masuk TV, jadi idola, bahkan punya fans. Tapi setelah itu, banyak yang hilang begitu saja. Yap, inilah fenomena artis dadakan di Indonesia. Dan dalam video kali ini, kita akan bahas 10 sosok yang sempat mengguncang dunia maya, dari Keong Racun sampai Odading Mang Oleh. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Kasih Paham Yuk untuk info menarik lainnya. Sinta dan Jojo, Keong Racun. Kita mulai dari tahun 2010. Masih ingat dengan lagu Keong Racun? Dua siswi SMA asal Bandung, Sinta dan Jojo, jadi fenomena nasional hanya karena satu video lip sync. Gaya centil mereka, ekspresi jenaka, dan kamera seadanya sukses merebut hati netizen. Dalam waktu singkat, mereka muncul di TV, jadi bintang tamu di mana-mana. Bahkan sempat dikontrak label musik. Tapi setelah itu, tak ada karya baru yang bisa menandingi viralitas awal mereka. Kini, mereka memilih jalan hidup yang berbeda jauh dari dunia hiburan. Norman Kamar, si polisi joget Caya-Caya. Tahun berikutnya, 2011, publik Indonesia dikejutkan oleh aksi seorang brimob bernama Norman Kamar. Dalam video amatir, Norman berjoget dan lip sync lagu Bollywood Caya-Caya. Video itu menyebar luas, membuatnya menjadi selebritas instan. Norman bahkan tampil di panggung besar, merilis single, dan keluar dari kepolisian untuk mengejar karier hiburan. Tapi karirnya tak bertahan lama. Tanpa manajemen yang tepat, ia kehilangan arah. Waktumu sudah habis. Arya Wiguna. Hancur. Nyawa dibayar nyawa, malu dibayar malu, hancur dibayar hancur. Keluargamu akan hancur seperti kamu menghancurkan saya. Hartamu akan habis. Demi Tuhan. Itu kan gaya kamu, Sober.
Siapa bisa lupa dengan teriakan lantang demi Tuhan dari Arya Wiguna tahun 2013. Ia jadi ikon meme Indonesia gara-gara emosinya saat melawan Eyang Subur disorot media. Teriakan itu viral, dijadikan remix, parodi, dan membuat Arya dikenal seantero negeri. Permainan semuanya udah gua ambil, udah gua kemari. Ini baik-baik sabar. Gua tahu gaya lo. Ini baik-baik sabar. Gua tahu gaya lo. Begini kan? Ia sempat menikmati ketenaran sesaat lewat talk show dan sketsa komedi. Namun, setelah hype-nya menurun, ia tak lagi relevan. Kini, Arya sesekali muncul di YouTube membahas hal-hal spiritual. Kaisar YKS joget You Keep Smile. Kaisar Aditya alias Kaisar WKS mencuri hati pemirsa lewat joget energiknya di acara You Keep Smile. Setiap malam, jutaan orang menyaksikan aksinya yang jenaka dan menyenangkan. Tapi pada puncak karirnya, ia justru memilih berhenti. Alasan utamanya ingin mendalami agama dan lebih dekat dengan keluarga. Ia sempat kembali ke dunia hiburan, namun tak bertahan lama. Kini, ia lebih aktif di media sosial dengan konten yang inspiratif dan positif. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar namanya Kamarudin. Udin yang hidup di jalanan namanya Jalaluddin. Udin pengembala namanya Sualudin si Udin sedunia. Sualudin, pria sederhana dari Kendari, viral dengan suara yang polos dan ekspresi jujur. Ia tidak punya suara emas, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Ketulusannya membuat orang-orang jatuh hati. Sayangnya, seperti kebanyakan artis viral, ia tak punya tim atau strategi karier. Ia pun kembali ke kehidupan biasa di kampung halaman, meski tetap dikenang sebagai seleb dadakan yang merakyat. Bowo TikTok. Era TikTok mulai unjuk gigi. Salah satu bintang awalnya adalah Bowo Alpenliebe. Dengan wajah imut dan gaya lip sync yang disukai remaja, ia membangun fanbase besar. Namun, popularitasnya justru mengundang kontroversi. Meet and greet berbayar yang digelarnya menuai kritik, dan ia jadi sasaran cyberbullying. Tekanan itu membuatnya mundur sejenak. Kini, Bowo tampil lebih dewasa
dan aktif kembali di media sosial. Meskipun pamornya tak sebesar dulu. Oh dading Mang Oleh, Ade Elondong. lamun dahar dading Oh, Mang dading Oleh, Mang Oleh. ya. Oh dading Mang Oleh, deket barna Ade siang Londong kikiran hanya anak belah butuh kulon satu belah kalimat untuk jadi terkenal. Oh dading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Gaya promosi yang unik dan ngapak itu viral nasional. Ia diundang ke berbagai acara, bahkan diapresiasi Gubernur Jabar. Tapi ucapan-ucapannya yang kontroversial membuat karirnya tak berlangsung lama. Saat ini, ia kembali hidup sederhana di Bandung dan hanya sesekali muncul di layar kaca. Sahur, wahai makhluk bumi, sahur. Ahmad Jailani alias Mimi Peri. Dengan gaya berlebihan dan suara khas "Oh my God", Ahmad Jailani alias Mimi Peri jadi fenomena TikTok. Ia jadi bahan meme, diundang ke podcast, dan masuk TV. Tapi gaya lebaynya juga mengundang kritik. Tak lama, popularitasnya memudar. Kini, ia tetap aktif di TikTok, tapi lebih berhati-hati dalam membangun konten. Dimas Ahmad si kembaran Raffi Ahmad. Mirip Raffi Ahmad lalu diangkat jadi adik angkat? Itulah Dimas Ahmad, penjual bakso yang viral dan bergabung dengan Rans Entertainment. Ia dapat panggung besar, tapi tidak bisa mengikuti tekanan industri hiburan. Ia pun memilih keluar, kini kembali menjalani usaha sendiri dan hidup tenang jauh dari gemerlap selebritas. Chandrika Cika Papi Culo. Cika jadi terkenal lewat TikTok, dance Papi Culo yang sensual dan ramai diperbincangkan. Tapi cepat sekali, namanya terseret dalam berbagai kontroversi. Dari gosip asmara hingga kasus hukum, semua itu menggerus citranya. Kini, meski masih aktif di medsos, sorotan terhadapnya tak lagi sepositif dulu. Jadi terkenal memang mudah di era digital, tapi bertahan itu butuh lebih dari sekadar viral. Kisah para seleb dadakan ini mengajarkan kita bahwa ketenaran itu bisa datang kapan saja
tapi hanya yang punya fondasi kuat yang bisa bertahan. Mana dari mereka yang paling kamu ingat? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel Kasih Paham Yuk, biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya